Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musalla Sa'adatil Muta'alimin yang saya muliakan, khususnya pimpinan dan para pengurus serta para tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun berbarengan dengan hujan, kita masih bisa hadir berkumpul bersama-sama untuk kembali mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Musalla Sa'adatil Muta'alimin yang dimuliakan Allah. Pembahasan malam hari ini mengenai yaitu babul wafa bil ahdi wa injazil wa'ad. Artinya bab ini menerangkan tentang menepati janji dan perjanjian, ya. Jadi bahasan malam hari ini dari kitab Hadis Riyadhis Shalihin, masalah menepati janji dan perjanjian, ya. Di dalam hidup memang kita biasa ya berjanji, kemudian juga biasa membuat perjanjian-perjanjian. Nah, agama Islam mewajibkan kepada kita untuk memenuhi janji tersebut, karena kalau tidak dipenuhi, jadi kita ini tak ubahnya seperti orang-orang munafik yang di zaman Nabi, ya. Orang-orang munafik di zaman Nabi itu kalau berjanji ia pungkiri, lantaran memang imannya iman munafik, ya. Iman hanya sebatas di mulut, ya, enggak sampai ke hati. Jadi iman yang hanya sebatas di mulut, enggak sampai di hati, itu istilah kita pore-pore. Ada istilah pore-pore, pura-pura, ya, pura-pura beriman. Berarti di imannya bohong. Ketika imannya bohong, maka kalau janji pun ya ikut-ikut bohong. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita jangan demikian, ya. Hendaknya menepati janji dan perjanjian. Di sini ada ayat Quran yang berbunyi wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Artinya tepatilah perjanjian itu. Sesungguhnya perjanjian itu diminta pertanggungan jawabnya. Maksudnya nanti itu di akhirat orang yang berjanji tidak ditepati nanti dituntut, ya, akan mendapat hukuman. Kenapa? Dulu dia berjanji tapi tidak ditepati. Kalau memang nggak bisa menepati, jangan berjanji. Memang kadang-kadang nih manusia ketika dia punya keinginan itu kalau berjanji gampang begitu. Dia nggak pikirin apakah dia akan tepati atau tidak. Nah, untuk itulah kita jangan sekedar berjanji tapi tidak bisa menepati. Istilah saya pikirin dulu, ya, baru ngomong. Pikirin dulu baru berjanji. Apakah janji tersebut kita bisa laksanakan atau tidak? Kan ada ungkapan Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan lidahnya orang pandai itu lidahnya di belakang, ya, otaknya di depan. Artinya pikirin dulu baru ngomong. Adapun lidahnya orang yang bodoh, ya lidahnya di depan, otaknya di belakang, ngomong dulu baru pikirin. Padahal omongan itu udah keluar.
diumpamain bagaikan panah keluar dari busurnya. Kalau omongan jelek ya sudah menimpa orang begitu. Kalau ada perjanjian ya mesti ditepati. Begitulah saudara-saudara. Ada ayat yang lain. Wa qala ta'ala, ini hampir sama. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Tepatilah oleh kamu dengan janji kepada Allah apabila kamu membuat perjanjian. Di sini disebut ahdillah, perjanjian kepada Allah. Apa itu perjanjian kepada Allah? Ada ulama menjelaskan contoh perjanjian kepada Allah yaitu semua peraturan Allah. Itu bagaikan adanya perjanjian antara kita dengan Allah, bahwa kita mesti menepati, mulai dari beriman ya. Jadi itu dahulu sebelum Allah ciptakan manusia ke muka bumi ini, itu Allah sudah membuat perjanjian kepada umat manusia ya. Allah itu bertanya, bukankah saya ini Tuhan kamu? Mereka menjawab, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Ada ayat berbunyi, alastu bi rabbikum? Bala, begitu. Bukankah saya ini Tuhan kamu? Betul jawabannya. Itu dulu tuh ya, di alam kita belum dilahirkan. Nah setelah lahir dewasa nggak menepati itu. Yang dulunya mengatakan bahwa Allah Tuhannya udah nggak percaya ya, udah nggak percaya. Nah itu udah mengingkari perjanjian. Kemudian belum lagi peraturan-peraturan Allah ya. Allah membuat peraturan yang sudah beragama Islam, akil balik ya, wajib sholat misalnya. Jadi sholat itu perjanjian antara Allah dengan manusia. Tahu-tahu manusia nggak sholat, berarti dia telah melanggar perjanjian kepada Allah. Nah, inilah yang disebut wa aufu bi ahdillah ya, tepatilah oleh kamu dengan perjanjian kepada Allah idza ahadtum, bila mana kamu membuat perjanjian. Ayat ketiga masih tentang perjanjian. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah semua perjanjian-perjanjian, khususnya perjanjian kepada manusia. Kalau tadi saya sebutkan ada perjanjian Allah kepada manusia, nah ada juga perjanjian antara manusia dengan manusia. Ada perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian damai, perjanjian ini dan itu, macam-macam perjanjian. Nah itu harus ditepati ya, nggak boleh nggak ditepati itu. Sebagai contoh misalnya, zaman dulu itu kan zaman sederhana. Jadi ketika orang jual beli, kadang-kadang dia nggak pakai surat, tapi udah ada perjanjian. Iya, udah dijual tuh tanahnya, cuman nggak ada suratnya. Tahu-tahu ini zaman sekarang, maaf, boleh jadi anak keturunannya itu yang telah menjual gugat lagi dengan alasan suratnya dia nggak punya dan ini masih nama orang tuanya atau kakeknya. Begitu. Iya. Nah inilah saudara-saudara, sehingga terjadi kekacauan. Nah ini tidak boleh dalam agama. Kalau emang dulu udah ada perjanjian jual beli, walaupun dengan mulut doang, tetap sah. Ya. Jadi perjanjian itu minimal dengan mulut, dengan ucapan. Syukur-syukur tertulis begitu. Ada saksi. Bahkan sekarang lebih hebat lagi dengan cara melalui notaris. Ya, itu lebih hebat lagi tuh. Ya, perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, perjanjian apapun itu ada badan hukum yang diakui oleh pemerintah yang disebut sekarang notaris. Itu lebih keren lagi itu. Ya, jadi memang kita nggak boleh sepelekan juga. Hanya sekedar perjanjian mulut, betul menurut agama benar, tapi menurut dunia ini nih yang susah. Kadang-kadang ada misalnya, maaf itu, anak cucunya gugat lagi.
Kebetulan yang digugat bukan masalah kecil, tanah lagi. Jadi betul-betul terjadi ya, terjadi percekcokan itu. Maka agama di sini yang penting kalau udah ada perjanjian antar manusia, maka tepatilah. Jangan tidak ditepati. Ada lagi nih ayatnya. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu berkata tapi kamu tidak kerjain? Ini mungkin agak sulit dipaham. Ntar jangan-jangan setiap yang kita mesti ngomongin mesti kita kerjain. Ini kan berat juga. Misalnya nih ada seorang ustadz membahas tentang zakat misalnya, ya, bahwa zakat itu adalah kewajiban atas setiap orang muslim yang sudah memiliki uang mencapai nisabnya dan sudah mencapai 1 haul, wajib zakat. Kebetulan ini ustadz orangnya sederhana, ya. Nah ini bagaimana hukumnya? Apakah dia jangan nerangin zakat dah, karena dia sendiri belum zakat, belum ngerjain? Kadang-kadang ada pemahaman begitu. Karena ini ada ayat secara umum nih, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak perbuat? Jadi kalau Pak Ustadz belum pernah ngeluarin zakat, nggak boleh mengucapkan masalah zakat misalnya. Ya, kalau Pak Ustadz belum haji, ya nggak boleh nerangin haji. Berat banget kalau begitu. Anda begitu. Ya. Jadi ayatnya ini secara umum, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu berkata terhadap apa yang kamu tidak kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, besar kemurkaan Allah. Nggak main-main nih ujungnya. Besar kemurkaan Allah apabila kamu mengatakan tapi kamu tidak melaksanakan. Kata-kata ini kabura maqtan, besar kemurkaan Allah. Berarti ini dosa besar ini. Dosa besar. Dia mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakan. Dosa besar. Biasanya yang dosa besar terhadap hal-hal yang orang itu wajib melaksanakan tapi dia nggak melaksanakan, itu dosa besar itu. Maka itulah saudara-saudara yang saya paham, bahwa seseorang ya ketika menerangkan tentang yang wajib sedangkan dia nggak ngerjain, itu memang dosa besar ya. Orang diterangkan supaya wajib sholat Jumat misalnya, dia nggak sholat Jumat, itu parah itu. Orang diwajibkan, diterangkan wajib puasa Ramadan, dia nggak puasa karena sholat lima waktu, sholat Jumat wajib, puasa Ramadan wajib. Dia terangkan atau tidak, memang dia udah mesti ngerjain, apalagi emang disampaikan gitu. Jadi ini kalau begitu nih ayat kepada siapa ditujukan? Ya, maka saudara-saudara dalam ahli tafsir ini banyak pembahasan tentang ayat ini. Ya, di antaranya nih di zaman Nabi ada orang-orang yang mengatakan, coba ya Allah tunjukin kepada kita perbuatan yang paling Allah cintai begitu. Ntar kalau Allah sampaikan perbuatan yang Allah cintai, kita akan kerjain begitu. Setelah itu datang perintah Allah untuk berperang. Kan serem nih berperang. Pada ogah berperang saudara-saudara. Inilah. Sedangkan waktu itu perang wajib masalahnya. Masalahnya perang pada waktu itu wajib. Kan perang itu saudara-saudara fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Bila mana sudah dilaksanakan ame sebagian, yang lain gak wajib, gugur. Seperti zaman sekarang kan ada militer yang terlatih berperang. Kalau kita kan sipil, orang awam lah begitu. Maka ketika terjadi peperangan, ya mereka dulu yang perang, yang maju.
Seandainya kekurangan tenaga, apa boleh buat, rakyat harus angkat senjata. Tapi pada dasarnya hukumnya fardu kifayah. Tapi juga berperang itu bisa jadi hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib angkat senjata manakala musuh sudah masuk ke daerah negara kita. Sedangkan perlawanan ini berat nampaknya, maka mestilah semua rakyat angkat senjata. Hukumnya fardu ain, begitu. Nah, ini nih di zaman Nabi berperang fardu ain. Karena umat Nabi masih sedikit, sedangkan kafir banyak. Kalau sebagian perang, sebagian kagak, ya ini kurang memenuhi syarat lah kasarnya. Jadi ketika mereka ngarep-ngarep apa ya perbuatan yang Allah paling cintain, kalau emang ada, pokoknya kita akan kerjain aja. Begitu kata umat Islam di masa Nabi. Setelah itu turun perintah untuk berperang. Ada yang mau perang, ada yang ogah. Itu dosa itu. Karena hukum perang itulah wajib. Ya, hukum perang pada waktu itu hukumnya fardu ain. Nah, itu saudara-saudara salah satu pemahaman ayat tadi. Ya. Ada juga nih tafsir yang menerangkan bahwa ayat ini buat orang munafik. Karena ujungnya serem sih. Kata-kata kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu ujungnya tuh yang serem. Kabura maqtan, besar kemurkaan Allah. Allah murka banget. Orang yang Allah murkain gak main-main, emang yang jahat banget. Siapa yang jahat banget? Yang munafik. Dulu orang munafik ya, kan Nabi datang ke Madinah. Ya, ada perjanjian dengan orang-orang di Madinah itu, orang Yahudi. Ya, ketika ada perjanjian dengan orang Yahudi, di antara isi perjanjian, kalau Nabi berperang, ya minimal jangan bantuin musuh Nabi, begitu minimal. Ya sebaiknya mereka ikut serta membantu Nabi. Kalau Nabi punya musuh dari Mekah, ya untuk menyerang orang Madinah, maka orang Madinah khususnya orang Islam termasuk juga orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah semestinya ikut berperang. Ya, semestinya ikut berperang membela Nabi sesuai dengan perjanjian. Tahu-tahu dia hanya bikin perjanjian tapi nggak mau melaksanakan. Ini jeleknya nih. Maka ayat ini katanya buat orang munafik. Mungkin itu cocok banget. Orang munafik dijanjiin, wahai Muhammad, nanti kalau ada musuh saya ikut bantu kamu. Datang musuh malah bocorin rahasia umat Islam. Ada orang kafir memerangi orang Islam, justru membantu orang kafir. Maka Allah marah banget yang munafik ini. Ya. Jadi omongan doang, kenyataannya kagak. Nah, itu pas banget tuh ayat. Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah apabila kamu mengatakan tapi kamu tidak melaksanakan. Ya. Ada lagi misalnya nih contoh yang lain. Ada seorang ustadz lagi menerangkan tentang sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud pahalanya demikian, syaratnya demikian, diterangin tuh dah sembahyang tahajud. Dia nggak pernah tahajud. Dia nggak pernah tahajud. Dosa apa enggak kira-kira ya? Ya kagak dosa karena tahajud itu sunat, cuman nggak bagus aja gitu doang, nggak cakep cuman. Yang cakep itu dia nerangin juga, ngelaksanain juga itu mang nomor wahid. Tapi nggak sampai dosa besar dong. Kalau dosa besar, Pak Ustadz pada ogah nerangin, mikirin dulu, gue mau ngomong apa antar nih. Kalau gue nggak ngerjain, gue nggak terangin dah, gue dosa besar. Ya bukan malah dapat pahala, nerangin dapat dosa. Alasannya karena yang saya terangin belum saya kerjain. Begitu. Ada ayat tadi tuh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat? Wah, kalau begitu kita boleh mengatakan, boleh menjelaskan, tapi perbuat dahulu. Itu memang keren itu sih nomor wahid udah. Tapi kan nggak semua orang bisa.
Yang tadi saya bilang, Pak Ustadz nerangin tentang ibadah haji. Nah dia belum punya uang banyak untuk pergi haji, yang gak wajib. Iya. Pak Ustadz nerangin tentang sembahyang tahajud. Ya mungkin dia sibuk atau bagaimana, dia gak pernah tahajud begitu. Ya. Jadi itu perlu dimaklumin dan enggak menjadi dosa besar. Paling tinggi makruh, paling tinggi makruh. Istilah kita nggak bagus, kurang disenangin cara begitu. Yang bagus banget emang sebelum kita berbicara, kita sendiri yang melaksanakan. Itu jempol banget udah. Jempol banget itu. Jadi orang bukan ngelihat omongan kita doang. Orang akan ngelihat perbuatan kita seiring dengan omongan. Wah ini memberi contoh benar-benar ini. Itu sih memang nggak tertandingi kalau begitu udah. Itu yang nomor wahid. Tapi kan jarang yang begitu. Susah ya, susah. Baik saudara-saudara, karena tadi saya bilang ini memang ada menyinggung orang munafik yang dulu dia mau membela Nabi tapi nggak jadi, bohong. Ya. Nah ini cerita orang munafik ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, ayatul munafiki thalath, tanda-tanda orang munafik ada 3 katanya. Idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara bohong. Itu orang munafik. Ingat saudara-saudara, munafik itu yang sering saya bilang, ada munafik iman, ada munafik perbuatan. Sering kali saya ingatkan itu. Jangan sampai dicampur aduk, jadi kusut pemahamannya ntar. Nah ayat ini buat siapa? Ya bisa buat dua-duanya, yang penting pandai mendudukkan. Ya, ini ayat bisa buat orang munafik iman. Ya. Munafik iman, maksudnya imannya munafik. Bagaimana itu gambarannya? Dia mengatakan saya beriman di mulut doang, di hatinya dia kesal dengan agama Islam. Di hatinya dia ingin menghancurkan agama Islam. Itu namanya munafik iman, alias imannya munafik. Nah, kalau imannya munafik, imannya bohong, pasti perbuatan apapun didasari kebohongan. Kalau orang munafik berjanji sama orang Islam, ya nggak ditepatin. Ya, kayak tadi saya contohin, orang munafik berjanji, nanti kalau ada musuh siap saya bantu. Padahal ketika datang musuh dia nggak bantu, jangan-jangan malah bantuin musuh. Ya. Bisa juga hadis ini buat munafik perbuatan. Ada munafik iman, ada munafik perbuatan. Maksudnya perbuatannya munafik, tapi imannya tidak. Nah, itu orang Islam. Orang Islam ya imannya bagus, dia nggak munafik, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya benar-benar. Cuman ketika berbuat dia nggak kuat. Ada yang dia nggak tepatin. Ya. Kalau janji dia bohong, kalau ngomong juga bohong. Maksudnya kalau janji bohong, janjinya nggak ditepatin. Kalau ngomong bohong. Ya. Dikasih amanat, khianat. Kan banyak orang Islam begitu. Mau dibilang apa? Jadi munafik perbuatan, maaf, ya hampir semua kita punya lah. Perbuatan kita nih kayak munafik perbuatan doang. Iman kita sih alhamdulillah. Cuman perbuatan ini, ya lagu kita begitu. Apa lagu kita tuh munafik? Kalau kita ngomong kadang-kadang kita bohong. Kalau kita janji kadang-kadang kita nggak tepati. Ya, kalau kita dikasih amanat kita khianat. Yang parah itu amanat jabatan. Itu jabatan amanat. Ya, jadi pemerintah kasih jabatan. Ya, kemudian jabatan ini tidak dilaksanakan sebaik-baiknya. Justru dengan jabatan dia ngambil harta negara, harta masyarakat. Itu khianat itu, alias korupsi.
Jadi orang korupsi itu khianat. Ya, khianat dalam arti dia diberikan jabatan untuk mengurus rakyat, malah dia minta diurusin. Ya. Dia malah menarik keuntungan dari jabatannya, padahal dia sudah diberikan upah sebulan sekian. Nggak ada hak lagi minta tambahan dari rakyat. Ya. Nggak ada hak lagi minta semacam uang tip, ya, gratifikasi, hadiah. Itu kan kebanyakan yang ditangkap begitu. Karena diminta hadiah. Misalnya saya sebagai Menteri Agama mengurus apaan nih tentang masalah-masalah, kemudian saya diminta untuk membeli sesuatu atau membeli komputer buat diberikan kepada madrasah-madrasah. Jadi ada program pemerintah bahwa setiap madrasah diberikan komputer masing-masing 5 misalnya, atau laptop masing-masing 5. Wah, hebat sekali ini, dananya sekian miliar. Maka saya sebagai Menteri Agama nyari ini pedagang, mana yang mau jual komputer ya seharga sekian ratus, sekian juta komputer, harganya sekian ratus miliar begitu. Nanti dibeli. Ketika dia beli buat madrasah dengan uang negara, dia dapat tip, dapat hadiah. Dari siapa? Dari penjual girang. Untung Pak Menteri beli sama saya jadi untung. Ini hadiah. Itu namanya gratifikasi. Itu haram tuh. Kalau KPK lihat, pokoknya OTT aja, operasi tangkap tangan. Nah, itu khianat ya, nggak boleh. Kudunya nih saya sebagai Menteri Agama membeli laptop semurah-murahnya, tapi yang bermutu, jangan murah, jangan murahan. Murah tapi bermutu, murah tapi nggak murahan. Saya nggak ngambil speser pun. Kalau misalnya nih pedagang mengatakan, Pak Menteri nanti saya kasih hadiah, saya bilang nggak usah hadiah, mendingan lu murahin tuh laptopnya, biar ntar pengeluaran uang lebih kecil. Jadi pemerintah ngeluarin duit lebih dikit. Saya sih cukup dengan gaji sebulan sekian. Ada apa enggak begitu? Keren banget itu kalau semua menteri begitu tuh, bukan main dah. Itu kebanyakan korupsi begitu. Yang ditangkap OTT itu kebanyakan begitu. Ini sih nggak ngambil dari duit pemerintah, cuman kadang-kadang dari penjual ngasih. Misalnya nih, saya dong dapat hadiah 5% dari penjualan. Misalnya ada perjanjian begitu. Nggak boleh itu. Itu dalam agama haram. Menurut undang-undang KPK korupsi. Begitu. Cuman apa orang nggak tahu, apa pore-pore nggak tahu, apa bagaimana? Mereka tuh biasa ngerjain yang begitu. Padahal secara hukum agama tuh haram. Kan pernah tuh ada hadisnya, pernah saya sampaikan. Ada seorang di zaman Nabi diangkat jadi pegawai zakat. Ya, didatengin tuh. Zaman dulu begitu. Pegawai zakat diangkat oleh Nabi, kemudian paranin, datengin para pengeluar zakat. Kan ada kan zakat ternak, zakat kambing, zakat onta, zakat sapi. Ntar belum lagi zakat tanaman, korma. Jadi diparanin tuh para petani yang ngeluarin zakat korma ame zakat anggur. Para peternak mengeluarkan zakat onta, zakat kambing ame sapi begitu. Nanti ada lagi zakat harta, zakat emas perak. Tapi yang kelihatan tuh kan orang nggak bisa bohong. Punya tanaman banyak, tanaman korma, anggur. Punya sapi atau kambing banyak. Diparanin ame panitia zakat. Wah ini zakatnya sekian, dihitung, serahin begitu. Nah pernah terjadi itu pegawai zakat ketika nyetor zakat kepada Nabi, wahai Nabi ini harta zakat,
Adapun kambing itu tuh tadi saya dikasih sama yang ngeluarin zakat, dikasih hadiah. Wahai Nabi, saya tadi ngereken ya berapa wajiban zakat kambingnya, sekian. Setelah dikeluarin zakat kambingnya, saya dikasih hadiah 1 ekor kambing nih. Ini saya bawa pulang ini saya serahkan kepada kamu ini kambing zakat. Langsung Nabi pidato, Nabi marah. Bahasa kasarnya, emang kalau dia duduk di rumahnya babaknya, hadiah datang kepadanya? Emang kalau itu orang duduk ya berada di rumah ibu bapaknya, apakah hadiah datang kepada dia? Jawabannya kagak. Jadi hadiah itu datang karena dia jadi pegawai zakat, jabatan. Maka Nabi marah, langsung mengatakan, awas yang dapat hadiah ya dari pembayar zakat berbentuk kambing, nanti di hari kiamat kambingnya mengembek begitu. Dibuktiin. Yang hadiahnya berbentuk sapi, nanti sapinya emoh. Dibuktiin. Nah, itulah dasar hukumnya itu. Maka para ahli hukum melarang itu pegawai dapat kerjaan, dapat jabatan itu amanat. Jadi nggak boleh disalahgunain. Dia harus membantu rakyat dengan sebaik-baiknya karena udah digaji oleh pemerintah sebulan sekian. Nggak boleh lagi minta kepada rakyat begitu. Nah, ini cerita orang munafik nih, hadisnya saya lanjutkan. Nabi bersabda, ayatul munafiki thalas, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji ia pungkiri. Itu yang tadi kita omongin. Judulnya menepati janji. Kalau tidak menepati janji, tak ubahnya orang munafik. Ya, tak ubahnya orang munafik walaupun beda. Ya, dengan munafik iman beda lah. Cuman yang kita ambil hanya perbuatannya. Adapun imannya beda dong. Antara iman munafik dengan iman kita. Iman munafik itu imannya di mulut saja, hatinya tidak beriman. Imannya kita mulut dan hati. Wa idza tumina khana, apabila dikasih amanat dia khianat. Muttafaqun alaih. Zada fi riwayatin li Muslim, ada tambahan di dalam riwayat Muslim. Wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslimun, walaupun dia puasa, walaupun dia sembahyang, walaupun dia menyangka dirinya muslim, tetap aja munafik. Itu munafik iman itu. Orang yang munafik iman dia kan ikut sembahyang itu. Itu dalam Quran kan ada tuh, dalam juz amma. Ya, yang apa fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim Jadi fawailul lil musallin itu neraka wail bagi yang sembahyang. Ya. Yang kalau sembahyangnya itu yuraun. Sembahyangnya itu yuraun tuh mereka. Ya. Di samping mereka enggak sembahyang, juga mereka itu sembahyangnya kalau bersama Nabi. Kalau di rumahnya puyuh bebuntut juga enggak sembahyang. Begitu. Kemudian kalau disembahyang bersama Nabi cuman agar dilihat, biar munafiknya ketutup. Begitu. Jadi alladzina hum yuraun wa yamnaunal, itu cerita orang munafik itu, yang selalu kerjaannya riya. Ya, kerjaannya riya ya. Walaupun disembahyang, kata Nabi, wa in sholla, walaupun dia puasa, mungkin puasanya di hadapan Nabi bulan Ramadan, ntar pulang makan aja lagi, karena dia ingin menutupi kemunafikannya ya. Itu bahaya udah. Jadi katanya tuh orang munafik tetap aja munafik. Wa in shoma wa shalla, walaupun dia puasa, walaupun dia sembahyang, wa za'ama annahu muslimun, dan dia menyangka dirinya orang muslim. Itu sangkaan dia aja, sebenarnya dia orang munafik ya. Begitu saudara-saudara tentang tanda-tanda orang munafik, dan salah satunya
orang munafik itu apabila dia berjanji tidak ditepati, maka tepatilah janji. Ya. Kemudian dosa kecil, dosa gede itu. Misalnya besok dah saya balik lagi main gitu. Iya. Kita nggak main nggak jadi gitu. Iya. Dosa besar, dosa kecil. Mudah-mudahan dosa kecil itu. Ya, dosa kecil itu nggak ada. Nggak ada yang begitu dirugikan lah. Nggak ada yang begitu dirugikan. Ini nih yang besar kerugiannya itu. Jadi ya besar itu. Ya. Jadi nggak bagus kita berjanji walaupun hanya sebatas kita kan mau main, sekedar main doang, nggak ada apa-apa, mau datang kita berjanji besok saya datang, tahu-tahu nggak datang. Ya. Ya itu nggak baik aja lah, dosa kecil lah ya. Kalau besar keberatan itu, karena efeknya akibatnya nggak ada sih. Paling agak kecewa doang itu si orang yang dijanjiin. Nggak ada bahaya kerugian, nggak ada bahaya kerugian ya. Bagaimana Pak? Janji perlu pakai insya Allah. Itu adabnya Pak, adabnya. Adab bikin janji kita bilang insya Allah, tapi jangan mentang-mentang insya Allah nggak ditepatin melulu. Jadi insya Allah lalaban katanya. Itu salah menempatkan insya Allah. Jadi kata-kata insya Allah janjinya 100% mau ditepati. Cuman kita kan nggak memastikan diri kita. Jangan-jangan kita yang berjanji maaf meninggal. Iya. Tahu-tahu atau kita sakit atau jatuh begitu. Ya nggak bisa ini. Maka tuh pakai insya Allah. Arti insya Allah bila mana dikehendaki oleh Allah. Itu sifatnya adab. Nggak bagus kita bilang besok saya datang gitu, seakan-akan bisa pastiin padahal nyawanya milik Allah, dirinya milik Allah. Kalau Allah cabut ya nggak datang. Cuman kan kadang-kadang orang sekarang kata-kata insya Allah itu jadi lalaban, tapi nggak pernah niatnya, nggak ada menepati di hatinya, dia nggak mau nepatin di hatinya. Pakai insya Allah itu kasihan tuh, insya Allah itu jadinya kurang pas itu ya. Pakai insya Allah untuk kepastian ya. Artinya sesuatu yang memang secara diri kita pengen pastiin datang. Cuman kita ini kan nggak berdiri sendiri. Kita ini milik Allah. Istilahnya kan waktu milik Allah, tempat milik Allah, kerjaan milik Allah. Sewaktu-waktu tempatnya banjir, tempatnya terjadi huru hara, walaupun kita pastiin besok mau datang ke situ juga nggak bisa datang juga karena ada kejadian yang luar biasa. Jadi kita nggak memastikan menguasai waktu, nggak bisa memastikan menguasai tempat, nggak bisa memastikan menguasai kerjaannya. 3 unsur ini untuk terjadinya perbuatan. Perbuatan terjadi karena ada waktu. Perbuatan terjadi karena ada tempat. Perbuatan terjadi karena ada perbuatannya. 3-tiganya kita nggak kuasain. Anggaplah waktu ada, tempat yang kita mau kunjungin ada. Kita jatuh sakit, lemes badan, nggak bisa jalan, nggak bisa naik motor, nggak bisa bagaimana, nggak jadi, udah kekuatan kita nggak ada. Ya, jadi begitulah disuruh pakai insya Allah. Ya. Kalau nggak pakai insya Allah itu namanya sombong, seakan-akan bisa pastiin bahwa pokoknya bisa dikerjain udah, padahal kita ini makhluk lemah. Ya, udah Isya ya. Cukuplah para hadirin, biarin cuma 1 hadis sama beberapa ayat. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Sebelumnya baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan dan dosa-dosa kita. Lebih-lebih ibu bapak kita, juga guru-guru yang berjasa, anak yang sudah wafat atau istri yang sakit, Bapak Hasan masih. Iya, yang lagi sakit dari jamaah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kesabaran.
Ya, Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.